Sejak awal peradaban manusia selalu ada kaum yang menentang perintah Allah. Mereka menolak kebenaran, hidup dalam kemaksiatan, dan akhirnya kebinasaan menjadi takdir mereka. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan kita tentang kaum-kaum terdahulu yang dibinasakannya karena dosa dan kemaksiatan mereka. Jejak-jejak reruntuhan kota-kota tersebut hingga kini masih dapat kita saksikan, menjadi pelajaran bagi umat manusia. Dalam Al-Quran diriwayatkan tentang sejumlah kaum yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena perbuatan mereka yang suka bermaksiat dan menyekutukan Allah. Berikut inilah deretan tempat yang pernah diazab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, kota Pompei, sebuah kota kuno di zaman Romawi yang kini hanya menyisakan puing-puing dekat Napoli, Italia. Kota ini terkenal sebagai pusat kemerosotan moral di masa kejayaan Kekaisaran Romawi. Perilaku seks menyimpang dan pesta pora menjadi kebiasaan sehari-hari. Namun semua itu berakhir ketika Gunung Vesuvius meletus pada tahun 79 Masehi. Dalam sekejap, debu vulkanik menimbun kota dan seluruh penghuninya terkubur hidup-hidup, meninggalkan jasad-jasad yang terawetkan oleh abu panas. Menjadi saksi bisu dari kemaksiatan yang pernah terjadi di sana. Kedua, kota Sodom. Apakah kalian pernah mendengar kisah Nabi Lut? Menurut cerita yang beredar tentang perilaku menyimpang dari kaum Sodom, dilaksanakan di kawasan Laut Mati. Ketika itu, tempat tersebut dihujani dengan batu belerang yang panas dan terkubur selama ribuan tahun. Laut Mati sendiri adalah sebuah tempat paling rendah yang ada di muka bumi. Tingkat keasinan di Laut Mati bisa mencapai 28-35%, ketika laut yang lain hanya memiliki 3-6% saja. Laut ini berada di area lembah Yordan yang berbatasan langsung dengan Yordania dan Palestina. Para ahli mengatakan bahwa tahun 1800 sampai 2300 sebelum Masehi ada kehidupan di tempat tersebut. Para arkeolog juga mengatakan bahwa kehidupan itu mati karena gempa dan bebatuan yang menimpa mereka. Ketiga, negeri kaum Ad. Negeri kaum Ad adalah kota maksiat berikutnya yang berada di pegunungan Yaman, tepatnya terletak di antara Amman dan Hadramaut, di wilayah daratan yang menjorok ke laut dengan nama Asyihri. Hampir seluruh kaum Tsamud, para penduduk Ad, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini karena mereka hanya mengikuti hawa nafsu saja dan tidak pernah merasakan kepuasan atas segala kemewahan dan kemegahan yang diperoleh. Karena itu, mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan angin dingin yang sangat kencang. Keempat, kota Baya. Kota Baya seperti Las Vegas pada zaman Kekaisaran Romawi kuno dan dijuluki sebagai surga dunia. Sekitar 2000 tahun yang lalu, di sana kaum kaya dan berkuasa datang untuk memuaskan nafsu duniawi mereka. Orang kaya Romawi menghabiskan waktu mereka di kota tersebut dengan tujuan untuk berpesta pora. Mereka yang memiliki kantong tebal dan memiliki kekuasaan membangun villa mewah di sekitar pantai, lengkap dengan spa dan kolam berlapis mozaik keramik yang berkilau untuk memanjakan hasrat terliar. Bahkan salah satu warga memerintahkan pembangunan Nympheum, monumen batu yang berbentuk mirip gua dan dipenuhi dengan patung marmer, entah karena kutukan Tuhan atau kejadian alamiah. Secara ilmu pengetahuan, kota maksiat ini sudah melewati berbagai perubahan, berbagai peristiwa vulkanik, permukaannya yang naik turun karena panas bumi dan gerak seismik, membuat kota yang satu ini sebagian besar wilayahnya terkubur di bawah laut sampai saat ini. Dan yang terakhir adalah Dukuh Legetang. Adalah sebuah desa di Indonesia. Di Indonesia ada kisah Dukuh Legetang, sebuah pemukiman yang subur dan makmur yang merupakan sebuah pemukiman di Desa Pekasiran, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara. Pada tahun 1945, di ketinggian pegunungan Banjarnegara, Jawa Tengah, terdapat sebuah dukuh yang disebut Dukuh Legetang. Tetapi penduduknya terjerumus dalam dosa besar. Mereka terlibat dalam perzinaan, homoseksual, dan bahkan inses. Setelah berbagai peringatan diabaikan, Allah menghancurkan desa tersebut dengan menimpakan puncak Gunung Pengamun-amun ke desa itu, menunjukkan keajaiban dan kuasa Allah.
Itulah 5 kota yang pernah menerima azab dari Allah karena kedurhakaan mereka. Dari kisah-kisah ini, kita bisa mengambil pelajaran bahwa setiap tindakan kita di dunia akan memiliki konsekuensi, baik di dunia maupun di akhirat. Semoga kita senantiasa berada di jalan yang lurus dan mendapatkan perlindungan dari segala bentuk azabnya.